Selamat datang kembali lagi di channel aku Just Do What. Jadi kita hari ini sekarang berada di base camp. Nah kita ini rencananya nggak buat video malam ini karena tadi malam itu ada kejadian yang sangat miris banget teman-teman. Ini di luar akal sehat sih sebenarnya, kelakuan iblis. Ini adalah kasus yang benar baru-baru terjadi. Ya agak lumayan lah dari daerah kita teman-teman ya. Makanya ini kita akan bahas supaya hal yang seperti ini itu jadi pembelajaran kalian tidak terulang kembali. Karena kasus ini betul-betul di luar nalar. Kasus pembunuhan berencana satu keluarga di Penajam, Pasir Utara. Jadi kronologinya itu teman-teman ya. Kasus pembunuhan terhadap satu keluarga itu beranggota 5 orang di desa Babulu Laut, Kecamatan Babulu, Kabupaten PPU. Ini terjadi pada Selasa. Nah ini malam kemarin ini teman-teman. Polisi menyebut kasus ini berhasil diungkap kurang dari 2 jam setelah kejadian perkara. Pelaku merupakan seorang remaja berusia 16 tahun berinisial J dan masih duduk di bangku sekolah kelas 3. Ada yang bilang 18 tahun juga dan ya. Jadi ini macam-macam teman-teman ya. Dari pengakuan pelaku, sebelumnya melakukan aksinya dia sempat melakukan pesta minuman keras bersama sejumlah teman-temannya. Kemudian sekitar pukul jam 12 malam, pelaku pulang diantar oleh temannya. Namun begitu sampai di rumah, muncul niatan untuk melakukan pembunuhan. Setelah di rumah, pelaku lantas mengambil parang sepanjang 60 cm di rumahnya dan pergi ke rumah korban yang jaraknya sekitar 20 meter. Sebelum masuk rumah, pelaku tersebut sengaja mematikan listrik di rumah korban. Jadi ini hampir sama seperti video kita kemarin saat ngeprank Pain. Padahal video kemarin itu sebelum ada kejadian ini teman-teman ya. Nah ini bisa jadi dijadikan modus sama kejahatan yang lain teman-teman. Misalnya kayak merampok rumah kalian atau ingin mencuri di rumah kalian. Jadi dia itu motif modusnya sengaja mematikan aliran listrik di rumah kalian. Itu entah token listrik ya dan ya. Biasanya yang paling sering itu token listrik dimatikan, dibikin jeglek gitu. Nah setelah mati biasanya kan kita di rumah itu pakai kipas angin, tidur merasa kepanasan entah apa. Jadi kita heran keluar buat nyalakan token listrik tersebut. Jadi langsung biasanya diserang sama perampok. Nah kita lanjut teman-teman ya. Di rumah itu ada 5 anggota keluarga, yakni ayahnya yang inisial W, SW 34 tahun yang sebagai ibu, RSJ 15 tahun, anak perempuan pertama inisial PDS 11 tahun, anak kedua laki-laki, dan Z 3 tahun, anak laki-laki bungsu. Tapi pada malam itu sang ayah sedang tidak berada di rumah. Usai memadamkan listrik, pelaku masuk lewat jendela. Tak lama kemudian ayahnya tiba di rumah. Jadi setelah sampai, ayahnya itu langsung ditimpas, yang artinya itu dihabisin di dekat pintu. Ibunya kebangun, kemudian dibacok juga teman-teman ya. Kemudian anaknya bangun, sama dihabisin juga sama si pelaku. Lalu yang anak pertama berada di kamar sebelah untuk memastikan bapaknya masih hidup, lalu dibacok lagi sama pelaku teman-teman ya. Setelah melakukan pembunuhan, pelaku itu masih sempat-sempatnya ada terbesit di pikiran dia itu untuk memperkosa RJS yang anak pertamanya dan kondisi dia itu sudah tidak bernyawa lagi. Jadi dia itu langsung memperkosa anak yang pertama tadi. Bukan cuman anak pertama aja Den ya, dia juga menyetubuhin ibunya juga ketika sudah dibunuh. Ini benar-benar bejat sih, ini iblis di luar nalar Pak. Psikopat sih ini. Ini kan dekat aja aku habis orang itu. Kita lanjut teman-teman ya. Ini sebenarnya aku kayaknya nggak tega banget sih baca seperti ini. Cuman ini harus diberitakan teman-temannya sebagai pembelajaran aja agar tidak ada hal yang seperti ini lagi terulang kembali. Jadi posisi korban ditemukan dalam kondisi setengah hanya mengenakan baju teman-teman. Setelah membunuh memperkosa, pelaku juga mencuri ponsel dan uang korban. Berapa? Kayaknya dia, yang aku tahu sih dia itu mencuri sekitar 300.000 teman-teman ya. Dan ini parah sih. Dia setelah menghabisin lalu mau menyetubuhin korban dan dia mengambil barang-barang milik korban juga. Ini benar-benar bejat sih ini. Setelah pelaku itu pulang ke rumah, dia langsung mengganti pakaiannya dan membasuh parangnya yang setelah membunuh korban tersebut teman-teman ya. Dia lantas berpura-pura melaporkan peristiwa itu ke kakaknya, kemudian mengadukan ketua RT. Itu yang menurut pelaku membuat keterangan teman-teman. Pelaku awalnya memberikan keterangan bahwa ada 5 hingga 10 orang mengendarai sepeda motor yang datang ke rumah korban membawa senjata tajam. Jadi dia itu membuat keterangan palsu Den. Tetapi keterangan itu berbeda dengan temuan polisi saat melakukan tempat kejadian perkara. Kalau memang terjadi ada pergumulan, pasti ada kayak tanda-tandanya di TKP dan ya. Cuman ini polisi menemukannya tidak ada tanda-tandanya sama sekali. Nah ini yang membuat polisi semakin bertanya-tanya lagi untuk mendalami kasus tersebut. Sehingga kecurigaan itu yang dia sampaikan tidak mendukung bukti
Iya, tidak mendukung bukti-bukti yang kuat. Istilahnya Kalau TKP ya. enggak, itu tuh kayak keterangan palsu. Iya, jadi kayak membuat orang lain curiga gitu. Iya. Polisi kan melakukan TKP tapi kok tidak sesuai apa yang Disampaikan disampaikan pelaku. pelaku. Jadi pelaku ini olah-olah sebagai saksi gitu. Iya. Jadi polisi tadi semakin curiga kuat nih sama pelaku karena tidak sesuai kan. Iya benar. Jadi ini sebagai bukti-bukti kuat bahwa polisi itu mendukanya pelaku tersebut adalah berbohong, teman-teman. Nah, yang lebih parahnya lagi, pelaku membuat alasan bahwa dia itu luka, teman-teman, di bagian tangannya sebagai alasan bahwa dia itu menolong si korban. Istilahnya kayak membantu lah, tapi Iya, membantu lah. istilahnya itu manipulasi. Iya, memanipulasi. Jadi dia kayak meyakinkan polisi bahwa dia itu membantu korban yang sampai berkelahi terhadap orang yang tidak dikenal tersebut. Ujar pelaku, teman-teman ya. Namun usut punya usut, setelah olah TKP, ternyata luka tersebut yang berada di pelaku itu hasil perbuatan dia sendiri, teman-teman ya. Jadi tangannya itu luka seolah-olah kena parang, padahal itu luka yang saat dia bapaknya itu, tapi parang yang dia gunakan itu nggak ada ganggangan, pegangan-ganggangan, jadi membuat tangan dia itu luka. Iya. Luka karena ganggang dari parang tersebut, teman-teman ya. Semua korban itu rata-rata lukanya di bagian kepala, teman-teman. Dan anehnya pengakuan dari pelaku, dia lukanya cuma di bagian tangan. Iya. Jadi ini semakin mudah untuk meyakinkan polisi bahwa si saksi tersebut adalah pelaku dari kasus pembunuhan ini, teman-teman ya. Jadi apa motif yang sebenarnya, teman-teman ya? Berdasarkan penyelidikan, motif awal pembunuhan ini karena sakit hati atau dendam antara pelaku dengan keluarga korban. Sempat ada cekcok yakni masalah ayam. Korban juga menurut pelaku belum mengembalikan helm yang dipinjam selama 3 hari. Persoalan lain, korban RJS disebut pernah menjalin hubungan asmara dengan pelaku, tapi tidak direstui oleh orang tuanya. Lantaran si RJS ini, anak dari bapaknya itu, sudah mempunyai pasangan lain. Jadi kayak ada rasa dendam gitu dan ya. Tuh, sementara pengakuan yang sebenarnya, teman-teman ya. Katanya pelaku tidak memperlihatkan rasa penyesalan. Wah, parah sih ini. Kalau orang menyesal itu pasti ada rasa bersalah. Paling enggak nangis dan ya. Atau minta maaf lah. Atau minta maaf. Dan ini wajahnya itu seperti biasa-biasa aja. Ini bener-bener sama halnya seperti teman-teman ya. Iya, dirasukin setan kalau. Wah, ini iblis berbentuk manusia, anjir. Parah sih ini. Aduh. Mungkin setan juga takut ya. Bukan, dia itu istilahnya sudah diasuh sama setan. Iya, sudah naik. Takut. Tapi separah-parahnya orang membunuh ya. Tapi dia kalau membunuh anak kecil itu kan, itu psikopat sudah termasuk. Iya, itu sudah termasuk psikopat dan nggak ada rasa kayak kesian ngelihat balita gitu deh. Apalagi kan kayak balita itu istilahnya nggak tahu apa-apa. Iya, ikut dibunuh. Aku juga pernah baca berita gitu, kasus pembunuhan satu keluarga juga. Permasalahan itu dia kerja di warung, jadi dia membunuh satu keluarga pemilik warung tersebut, dan dimana satu keluarga itu ada seorang ayah, ibunya, dan anak yang agak besar, dan anak balita yang paling kecil. Nah, jadi yang dibunuhnya itu ayah, ibu, dan anak yang agak besar tadi yang udah mempunyai akal. Nah, tapi dia tidak membunuh anak balita. Nah, itu kan masih ada rasa kasihan dia sama anak balita. Tapi kalau ini nggak ada rasa kasihan sama sekali, teman-teman. Tapi kita nggak ada bisa benarkan itu semua, teman-teman. Nah, itu semuanya salah, sama aja. Membunuh orang itu tidak dibolehkan sama sekali. Memang itu dilarang di agama kita juga, teman-teman. Dan itu dosanya sangat besar sekali. Jangan sampai yang terjadi, teman-teman. Menurut apa yang dilakukan pelaku terhadap korban, jadi pelaku akan dijatuhkan hukuman matoy, teman-teman ya, atau penjaranya seumur hidup. Kalau penjara aja kurang sih menurutku. Menurut kalian gimana, teman-teman? Itu udah pantaskah? Aku sih atau matoy? Iya. Ya, menurut aku sih nggak apa-apa seumur hidup. Jadi dia enggak sih, kalau menurutku seumur hidup itu istilahnya dia masih bisa ngirup udara. Iya sih. Cuman tapi kan kalau seumur hidup dia betul-betul meninggalnya di penjara, dan jadi dia nggak ada kebebasan sama sekali, kayak betul-betul tersiksa gitu. Kalau hukuman matoy menurut aku nih ya, dia ditembak ya udah mati gitu. Kalau umur hidup kan dia betul-betul tersiksa di penjara. Tapi nggak tahu sih, perbedaan pendapat yang nggak apa-apa kan. Menurut kalian hukuman apa yang setimpal buat dia, dan ya? Iya. Kita tunggu jawaban dari kalian, teman-teman. Yaudah, mungkin ini aja, teman-teman ya. Semoga ini tidak kejadian lagi, terulang kembali ya kan. Semoga ini ya sebagai pembelajaran kalian agar tidak ada hal yang terjadi seperti ini, dan supaya korban tenang di alam sana. Udah pasti dia masuk surga karena korban sudah dalam hitungan mati syahid, teman-teman ya. Dan semoga pelaku dapat balasan yang setimpal dan dihukum seberat-beratnya, teman-teman ya. Mungkin misalkan ada masalah, misalkan sama tetangga atau sama saudara, usahakan ada jalan tengah. Ya. Jangan
cepat mengambil keputusan. Ya, jangan pakai emosi lah. Ya, mungkin sampai di sini aja teman-teman ya. Mungkin setelah ini kita agak sedikit memberikan kejutan terhadap pelaku di penjara sana teman-teman ya. Kita bakal buat kejutan terhadap pelaku tersebut teman-teman ya. Kita bakal apa Den? Santet. Oke, let's go. Kita langsung ke belakang, kita lakukan teman-teman ya.